akan berdiskusi bersama Bang Albar, salah satu aktivis pertohon. Sekarang saya sudah berada di depan rumah Bang Albar, salah satu aktivis senior Sumba Barat. Kita masuk dulu ke rumahnya, kawan-kawan. APT di Bonus Tenggara itu kita sudah melakukan proyek reklamasi bertahap namanya itu berjenjang. Jadi Siap. ketika Kak ada Fitri, istrinya Bang Amru. ada hutan yang kita babat, langsung kita tanam. Pilihan tanam itu bukan mengganti dengan tanaman aslinya. Yang ada itu saat itu adalah seperti tanaman-tanaman belukar yang memang kita tidak kenal manfaatnya kan. Mereka pilihannya adalah merobohkan, kemudian menanam atau musnahkan bahasanya itu. Kemudian mereka itu bersasi dengan dua jenis tanaman, Bang Amru, jati dan ipil. Sampai sekarang saya tidak tahu sampai 2015 yang saya tahu itu jati dan ipil. Nah, ini menarik ini Bang Amru itu. Kenapa kita stop saja itu jati dan ipil itu? Karena kita adu. Nyata juga sebetulnya. Ini kan kewajiban pelestarian lingkungan pada sebetulnya kan kepada pihak perusahaan. Jadi sebetulnya pada prinsip ketika ini dikembalikan kita tidak bisa memanfaatkan itu kan. Ini menjaga kelestarian. Nah kalau memang kita mau mengembangkan tanaman-tanaman ekonomis tadi itu mestinya program-program dana-dana CSR yang ada itu saya pikir itu juga bisa diarahkan ke sana. Nah, CSR ini seru nih kalau Nah, CSR. Ini beda kasus nih. Iya. Berbicara reklamasi dengan CSR itu adalah apa namanya? Tahapnya berbeda. Tahapnya beda. Beda. Jadi Kewajiban yang berbeda. ya, reklamasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh tambang. Tapi kalau CSR enggak. Itu namanya detriment. Tapi dua-duanya Bang Aru masuk di biaya operasi dua-duanya itu CSR dengan reklamasi itu. Sudut pandang saya itu kok berbeda. Iya betul, tapi Kenapa? menggunakan Sebentar dulu, dari, Pak Indri. dari Pak Indri begini, Pak Indri. Sudut pandang saya ini seorang yang anti tambang, dengan teman-teman yang pernah ditambang, dengan orang pemerintah yang masih mengharapkan suspensi istilah. Tapi kami ini kan di sini kan Pak Bung juga, ya. Pak Bung ini kan orang anti tambang juga, gitu. Bukan jaringan anti tambang loh, anti tambang. Dari dulu pertama kali nyumon itu saya menolaknya. Berapa tahap? Dia saya menolaknya. Semua sampai sekarang itu kan. Jadi yang saya omong itu adalah persepsi saya dari kelompok yang memang anti tambang. Bukan karena saya digusur tanah nenek moyang saya di sana, kan tanah saya juga. Bukan karena itu loh. Karena memang tidak bagus buat lingkungan. Nah, jadi kalau saya ngomong tentang orang dari pandangan orang yang anti tambang, semuanya nggak benar. Musyrikun semua nih, kafirun semua nih. Nah, ini yang seharusnya dikatakan kafir kafir itu ini. Bukan sesama teman kita, intoleran itu bukan itu. Yang dikatakan kafirun itu sebenarnya dalam Quran itu adalah ini sebenarnya para ulama sekiranya harus kemudian mengeluarkan fikih tentang apa arti kafirun yang sebenar. Lah ini kafirun itu kan menghijab, ditutupi sesuatu itu untuk tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Apa yang sebenarnya ditambang di sana? Apakah kita sepakat dengan apa laporan Menteri Keuangan bahwa itu tembaga atau emas atau konsentrat? Ini kan tidak jelas. Masyarakat ini tetap dikelabui, dihijabi, disuruh kafir, disuruh tidak melihat bahwa memang ada sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh masyarakat ini tahu. Tapi kan kita ini Korea ini kan tahu. Tapi kalau hafal itu mana tahu tuh? Kalau laporan dari pemerintah katanya itu 0,020 gram per 1 metrik ton itu bahkan tak bisa beli bensin dia Pak. Dari tembaga loh.
Kalau laporannya itu tembaga, loh, kita loh masyarakat ini kok dibodohi, kok mau-maunya pemerintah sekarang ini pemerintah juga. Yang saya salahkan ini pemerintah. Mau-maunya tambang emas batu hijau ini dijadikan tambang tembaga, Bos. Makanya Anda bilang, itu tambang pasir, Bos. Dari dulu itu aneh, itu nggak sepakat kalau itu dijadikan tambang. Masa tambang pasir ditaruh di atas, Pak? Tambang pasir itu kan di bawah, di sungai, di dekat-dekat itu. Tapi kok tambang pasir di dalam tempat kita, di atas gunung. Ini yang saya kecewa, Pak, dari apa yang dinamakan pertambangan. Karena kalau mau, dia kan benturan nih. Kalau dikatakan itu emas, emas itu adalah komoditas yang tidak boleh ditambang. Mineral yang tidak boleh ditambang, itu undang-undang tuh. Makanya kemudian dikatakan sebagai tambang tembaga agar dia keruk kita punya emas itu. Biar tidak menyalahi aturan berikutnya tentang pertambangan emas. Emas, uranium dan lain-lain itu sesuatu yang tidak boleh ditambang. Nah, boleh ditambang, tapi kenapa kemudian pemerintah kemudian melacurkan dirinya untuk menjual tanah kita, tanah orang Sumbawa di Batu Hijau dan di Elang, di sana, di mana-mana itu, untuk dilaporkan sebagai tambang itu. Jadi Bang Rani, katanya Bang Amru ini ada regulasi justru oleh pembuat undang-undang sendiri. Gimana melihat itu? Hah? Nah ini kan dua hal yang berbeda jadinya ini. Tadi kan yang kita bicarakan dengan Bung Hendri ini kan permasalahan yang Bung Hendri angkat itu bagaimana tadi kan mengarahkan masyarakat beralih kan ke pengembangan tanaman-tanaman industri itu kan. Nah kan itu masalahnya kan. Nah jadi panjang lebar kita bicara, saya melihat bahwa sebelum aplikasi ini mengaplikasikan itu apa yang arahan Bung Hendri tadi itu, saya pikir perlu ada kajian-kajian dulu ini kan, kecocokan alam kita ini dengan tanaman-tanaman jenis apa, dan di sini perlu hadir pemerintah dalam memfasilitasi ini. Itu pertama. Kedua, saya pikir ya perlu memang masyarakat juga perlu difasilitasi dari sisi permodalan dalam rangka pengembangan ini kan. Nah terkaitlah ini saya coba tarik dengan CSR. Kalau memang ada potensi kita di Sumbawa Barat untuk mengembangkan itu dan kita butuh support, masyarakat butuh support dari sisi dana segala macam, kenapa tidak diantaranya CSR juga masuk ke sana kan. Nah itu yang saya lihat. Pak, taruh saja Bapak ini sebagai. Kita tunggu dulu. Artinya dulu, ya Bang Amru. Sekarang ini kita mau menempatkan bahwa Bapak ini wakil dari pemerintah. Taruh saja begitu. Bukan begitu. Kan, Jangan posisikan saya seperti karena itu. Pak, biar jelas. Kalau sana kan orang-orang yang sepakat menerima CSR dan menerima tambahan, tapi kan ada 3 kutub ini. Ini kutub. Makanya kita harus pula dulu nih, Bung Amru. Iya kan ada istilahnya kan ada Korea Selatan, ada ini. Taruh saja ini Korea. Nah, China ini Bangladesh. Iya. Biar jelas ini loh. Iya. Nah ini taruh saja. Artinya di mana Bapak berpijak? Nah, masyarakat ini kabur Pak pandangannya. Ketika masuk pemerintah mau agar masyarakat nih persepsinya sama Pak. Itulah NKRI itu, Negara Kesatuan Republik. Mau salah mau benar kita tetap NKRI harga mati katanya. Loh, enak di lu kan kami yang mati kan? Ya. Enak di lu di pusat. Lo kami ini lo mati menyungkir republik ini. Sebenarnya bukan NKRI. Republik, Pak. Pokoknya Bang Rani tengahilah dulu. Apa itu? Tengahi sahabat. Ya, nah, dadunya NKRI itu falsafahnya kalau republik ya. Yang saya tangkap gitu ya. Kalau bicara tentang apa? Pertarungan modal ya dengan state itu. Bagi saya tidak salah pemodal kapitalisme. Dia mau mengeruk untung-untungan 1000 kali lipat, ya memang begitu. Yang kita pertanyakan itu peran negara dalam melindungi
segenap. Iya lah. Pengusaha itu emang begitu, emang cari untung. Mau dia 1000 kali lipat ke, mau 20.000, mau dia bunuh orang ke, itu memang begitu. Pak Henry, kapitalis itu memang begitu. Logika modal itu begitu. Mana mau orang dagang mau rugi, gitu mau korbankan siapa segala macam, itu memang begitu dari dulu. Nah, negara yang bertanggung jawab dalam melindungi ini. Ini tambangnya, tanah ini kan milik masyarakat KSB, ya kan? Rakyat KSB punya hak wilayah, ya. Yang kita sebagai warga negara ini sudah memberikan kita punya mandat kepada mereka, ya, untuk mengatur, mengurus segala macam. Nah ini kan ada yang logika yang lucu. Masa dinas pertaniannya yang hidupnya enak, pengurusnya yang hidupnya enak ketimbang petaninya. Saya belum nyambung sampai hari ini logika kita bernegara itu, Mas Andri. Asik yuk. Ini Parah ini. Ini kalau Ya, Bu artinya apapun Dan, itu. Parah. Pak Henry, Nah, ini kalau kita masuk saya masukin semua omongnya Pak Bung. Oh, saya ambil anu bensin sama percek, Pak. Kalau begini macam korang dengar, malah didengar sama bangla-bangla itu, fala-fala itu di grassroots itu. Mereka enggak peduli, pakai percek sama bensin aja kalau omongannya Bung bahwa ada keterlibatan daripada pemerintah ini dengan sengaja mengaburkan sesuatu yang dibungkus dengan rapi itu, umpamanya di dalam perundang-undangan. Nah, perundang-undangan itu dibuat, Bapak kan, saya kira Bapak beliau ini kan lebih mengerti hukum daripada kita kan. Ini undang-undang dibuat satu, kalau dia salah diketahui sama ini fala-fala ini, bangla-bangla ini, dibuat kemudian tendingan kembali. Umpamanya Undang-Undang Minerba nomor 9 tahun 2000, nomor 4 tahun 2009. perubahan sekarang sudah perubahan nomor 3. Nah, yang pertama dulu itu kita serang pemerintah. Kita serangnya lewat apa? Lewat bahwa di dalam falsafahnya Undang-Undang Dasar itu kan ada turunannya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 ya. Bumi, air, apa udah? Ya, itu kan falsafahnya itu bagaimana kesejahteraan untuk sepenuhnya demi untuk masyarakat. Nah, ketika itu masyarakat bisa ada kuasanya untuk berdemo, untuk anak-anak petani ini kayak Pak Hari Hamzah, anak-anak fala-fala ini jadi ke sana naik sebagai pejabat di sana ngomong ini. Mereka buat ini presnya lagi. Aturan perpresnya kan ada itu nomor 23 saya kira itu. Nomor 3 apa nomor? Ada itu, kemudian dibahasakan lagi bahwa nggak begitu cara mengurusnya pertambangan. Loh, kalian enak mengurus itu di Jakarta, tetapi yang dikuras kan di tanah kita. Sejauh mana teman-teman Sumbawa-Sumbawa ini, fala-fala Sumbawa ini tahu dirilah bahwa orang itu sama juga dengan Papua-Papua sana.